anak Maria itu, Dulu Bang. saya ngomong, jangan nafsu lah bulan puasa. Ya, soalnya kamu dongok. Kok kamu yang lebih dongok lagi? Lah, Tadi ini kan saya bilang, tanya, Mesiasmu itu kan Yesus yang datang kepada Paulus, bukan yang datang kepada Bani Israel. Mesias yang datang kepada Bani Israel itu mengaku diutus hanya kepada Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Yang diutus ya, kepada Anda itu, sabar dulu. Yang diutus kepada Anda itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus. Itu Mesias kamu itu. Berbeda dengan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Belajar lagi lah. oke. Ini kamu ini muter-muter kayak gasing. Tadi udah bilang nubuatannya. Dia lahir di menara kawasan domba. Bukan lahir di bawah pohon kurma. Itu yang Di pertama. mana diterangkan di Mika Sebentar 4 dulu, nomor saya 8 belum tentang ngomong. kelahiran? Dasar penipu. Ya, yang lahir Mika di bawah 4 pohon nomor kurma 8 itu Mesias. tidak berbicara mengenai kelahiran Mesias, kawan. Jangan bohong lah. Loh, di Jangan menara berbohong. kawasan domba siapa yang lahir di situ? Tidak ada di situ mengenai kelahiran, kawan. Jangan Oke, bohong lah. kamu nggak Jangan mau bohong, ayat nggak itu? bagus. Oke, saya bawa Matius. Tidak 24 bagus. Tunggu dulu, ayat tunggu dulu. 5. Di dalam Mika 4 nomor 8 ada mengenai kelahiran nggak? Itu menggambarkan tentang kedatangan Mesias. Menggambarkan itu kitabnya Yahudi. Yerusalem, hai Itu putri kitabnya Sion. Yahudi. Saudara, itu kitabnya Yahudi. Kau tafsir seenak gundulmu. Gak ada tentang kelahiran di situ. Jangan kau tipu di sini. Oke. Sekarang Mesias Sebentar, saya yang jawab datang, dulu. sabar. Kamu santai, jangan kejam. Sabar ya. Anda tinggal dipencet di sini, Anda turun. Jadi sabar. Begini kawan. Di dalam Al-Quran mengatakan tanda kedatangan Mesias adalah tanda kiamat. Yesus di dalam Matius 24 tanda kedatangannya adalah kiamat. Sedangkan Yesus yang datang kepada Kristen tak ada tanda kiamat. Berarti kalian yang punya Mesias yang berbeda. Udah? Coba saya tanya sama Anda. Menurut Yesus anak Maria yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, tanda kedatangannya apa? Silakan. Oke, tadi kamu berbicara Mesias di Al-Quran datang pada hari kiamat. Berarti Allah SBT nggak ada ya? Berarti Allah SBT sembunyi. Mesias Kenapa datang- larinya di situ, Loh, Tuyul? kamu kan yang bilang. Tuyul. Bisa datang ditandai dengan Anda hari berbicara, kiamat. kawan, Anda berbicara mengenai Mesias, bukan bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Kok jadi Iya, kayak kan dongok hari kali kiamat ya? yang datang kan Mesias, Isa Al-Masih. Ah. Berarti Allah SBT nggak ada, ngumpet. Kenapa? Udah kamu turun deh, turun. Ya kalah. Turunkan. Iya, kamu menang, kau turun. Rendongo, kejebak dia. Mesias ketika datang diiringi oleh tanda-tanda kiamat. Nabi Isa ketika datang diiringi oleh tanda-tanda kiamat. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ada nggak tanda-tanda kiamat? Ada nggak? Tidak ada tanda-tanda kiamat pada saat ada makhluk yang ngaku Yesus Kristus. Parah. Kita tidak ada waktu ya. Bedakan orang yang mau belajar dengan orang yang licik. Kalau yang tadi ini orang licik, nggak ada membahas tentang Allah, membahas Nabi Isa, membahas Mesias Al-Masih. Larinya ke Allah, berarti dia orang licik. Ya Pak Rampiana Simarmata, silakan Pak Rampiana Simarmata. Lai Simarmata. Buka mic-nya Lai Simarmata. Maaf ya teman-teman, kalau orang yang masih mau belajar saya masih layani sampai 6 tahun ke depan berdiskusi pun saya layani. Tapi kalau orang sudah bodoh dan licik, maaf, saya lagi berpuasa, mending Anda turun. Saya tegas memang. Lebih baik saya berdiskusi sejuta orang yang pintar daripada saya diskusi dengan seekor orang yang bodoh lagi licik. Jadi bedakan itu. Saya memang tegas. Kalau orangnya pintar, mau belajar, pasti saya layani. Mau bahas apapun itu saya layani. Tapi kalau sudah bodoh, sombong, bahlul, demit, pasti saya turunkan. Saya tidak suka.
Mending saya berdiskusi dengan 1000 orang yang cerdas daripada 1 ekor orang yang sombong lagi bodoh. Ya, itu habiskan waktu saya. Itu bukan ibadah jadinya. Jadinya maki-makian nanti. Mending turun. Itu Nadia, monitor. Sambut aja itu. Iya. Sang hukum, selamat sore. Assalamualaikum. Rampi. Tora. Selamat siang. Assalamualaikum. Sang hukum. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Islam atau Kristen, Bang? Selamat siang. Kristen. Oke, silahkan sama Bang Juma. Baik, terima kasih. Dari tadi saya sudah mendengar dalam tanda kutip ocehannya dari sini. Suaranya kecil, Bang. Bisa dikerasin sedikit. Oh, bisa. Iya, silakan. Makasih. Baik, terima kasih. Selamat Siap. jumpa lagi dengan saudara saya Juma. Maaf dulu Siap. kalau kategori saya beri Anda itu gelar Raja Dusta. Boleh, silakan. Baik. Nah, saya mengikuti suasana dari topik itu. Mesias Ya. mana yang palsu. Untuk pembuktiannya Siap. itu sangat gampang. Iya. Nah, boleh saya bertanya? Kok bertanya? Katanya mau membuktikan, kok bertanya? Iya, itu makanya. Nanti supaya kita harus satukan persepsi. Tadi katanya mau membahas Anda mau materinya. nggak? Pertanyaan saya kan Anda jelas. diagungkan Abang. sebagai gurunda. Saya cuma satu pertanyaan aja, baru kita kan mulai. jelas. Kalau Ketika Anda tidak Yesus- suka, kalau Anda tidak suka, Anda boleh turunkan saya. Udah gitu aja Bang. Bilang aja saya nggak mampu. Satu pertanyaan aja sesuai dengan topik itu. Begini kawan. Lihat, ini semua ditonton orang. Untuk Tanda kedua kalinya. kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Silakan. Saya belum mau jawab sebelum nggak bisa saya kamu tanya jawab, supaya memang nggak kita bisa. satukan persepsi. Memang Nanti nggak bisa, kayak kita memang nggak debat bisa. kusir. Karena yang Satu datang pertanyaan kepada aja. Kristen itu Atau tidak bilang aja memiliki Anda tanda nggak itu, mampu. gitu. Anda nggak mampu kan? Anda nggak Orang-orang di mampu. bawah Mampu sana- atau nggak mampu nih? Nah, udah turun kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Kalau tidak ada Kristen pun tak apa-apa. Kita ngaji aja. Loh kok itu yang diturunkan? Loh kok dua-duanya diturunkan? Ini bebannya ada di Kristen. Karena Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu, wahai Yesus? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah bla 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 bla. Selain itu yang ngaku-ngaku Yesus jangan kau percaya. Gitu kawan. Ini bukannya menyelesaikan tugas malah mau bertanya aneh-aneh aja. Ya, selamat siang Bang Opsan. PHS 788. Selamat siang menjelang sore. Bang Opsan. PHS 788. Selamat siang menjelang sore, Bang. Nah. Baik. Bang Opsan. Silakan saudara, silakan. Pertanyaan bahasan kita itu terkait dengan Mesias palsu yang datang setelah Yesus. Gini aja lah, Bang. Iya. Kalau soal argumen, mungkin Anda lebih hafal Alkitab. Yang saya Bible. tidak bisa habis pikir, Bang. Iya. Anda begitu pandai membuat suatu narasi dari satu ayat Bapak baca itu, lalu Iya. analisanya terlalu canggih. Yang saya maksud di sini, Iya. kalau soal argumen saya akui, saya terus terang salut sama pribadi Anda, jujur aja. Cuma saya kadang-kadang kalau saya ngomong, kawan-kawanmu langsung salah paham. Yang saya maksud begini, sebagai anak muda lah ya, kamu jauh dari umur saya. Tetapi narasimu soal argumen, saya akui semua orang Kristen kau libas semua. Tetapi jangan bohongi hati nuranimu bahwa apa yang dinarasikan Bang Juma itu, soal penyesat itu ada di zaman abad 7. Itu loh Bang. Yang datang kepada murid Yesus itu adalah orang yang hidup di abad ke-7 gitu maksudnya.
Bukan maksudnya. Penyesat itu datang, tanda-tanda palsu itu loh bang. Saudara coba Jangan. pakai akal napa? Pakai akal. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama. Apakah orang yang hidup di abad ke-7 datang ke abad pertama gitu maksudnya? Tidak, bukan gitu. Jangan dibalik, Bang. Tidak. Lalu kenapa Anda mengatakan di abad ke-7? Dibalik, Terlalu Bang. jauh kepala Anda ini sudah kempes ya, kepala kempes. Itulah, Yesus berkata, sabar. Yesus berkata kepada muridnya, Bani Israel, waspadalah supaya jangan kamu. Masa orang yang abad ke-7 datang ke kamu? Hei kawan, jangan curhat. Pakai ilmu Artinya, apa? supaya jangan Artinya apa? disesatkan mereka yang telah. Ya kan itu loh. Supaya Iya, mereka jangan yang menyesatkan datang kamu. sekarang begini saudara, yang datang kepada murid Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Loh, Rasul Paulus mengikut ajaran Yesus. Apa yang salah bang? Yesus itu, anak Maria itu manusia atau bukan? Loh, manusia, betul. Manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil kepada Paulus manusia atau bukan? Loh, dalam setelah kan ini loh bang, Yesus itu dalam tubuh kemuliaannya bukan lagi manusia seperti kita manusia ini. Itulah Mulai pakai jurus kan? Mulai pakai jurus penyesat kan? Yesus itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Meskipun nama sama, tapi oknum berbeda. Dia Satu manusia, satu bukan manusia. sudah terangkat ke Piye surga, toh? brother. Mulai jurus, Bukan jurus Anda tersesat di karisteng situ kalau keluar. baca itu Johannes. Jurus Jangan karisteng. satu ayat dibaca, bro. Jadi coba Anda tunjukkan kepada saya setelah Yesus terangkat ke langit, dia bukan lagi manusia. Coba, Bro, di mana dalilnya? Loh, semua ayat itu sudah tubuh kemuliaan dia ketelah dia diangkat Itu. ke surga dalam kebangkitan. Yang saya tanya, di mana dalilnya setelah Yesus terangkat ke langit, dia bukan lagi anak manusia? Makanya itulah selisihnya kawan muslim dengan kami, brother. Itu Ya, loh. saya kan bertanya, saudara. Tadi Anda menilai isi argumen saya. Giliran saya bertanya, mana buktinya setelah Yesus terangkat dari bumi, dia bukan lagi manusia? Apa yang Anda katakan sekarang? Gak bisa. Kalaupun Anda mengatakan ada dalil, akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Yesus datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik dari bumi ke langit sebagai manusia, Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga, di langit, di samping Tuhan, Markus 14 nomor 62 sebagai manusia. Turun sebagai manusia, Matius 16 nomor 27. Menghakimi sebagai manusia, Yohanes 5 nomor 27. Tetap manusia, Ibrani 13 nomor 8. Yesus menaklukkan dirinya sebagai manusia, 2 Korintus 15 nomor 28. Lalu kapan Yesus bukan manusia? Kapan? Nah, sekarang gini. Kapan, Oke, Bang? udah hafal Kapan, kamu, kawan ya. Dari apa Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti itu bukan Yesus. Gimana Itulah. sih abangku ini? Bentar dulu, Mbak. Sebentar dulu. Jangan Iya, semua silakan. Silakan. Waktunya jangan semua. Makanya jangan Santai nilai aja, argumentasi Bang. saya. Silakan, Santai. silakan. Ini bulan puasa, tenang aja, Bang. Iya, betul. Makanya harus edukasi yang sehat. Silakan. Gini loh. Kan itu Iya. Anda sudah baca. Saya katakan, Anda lebih banyak menghafal ayat-ayat itu. Tetapi aku hanya sederhana saja. Ketika dia bangkit dari kubur, dia bukan lagi tubuh manusia seperti kita ini, brother. Tapi dia tetap anak manusia. Betul, anak manusia. Tetapi itu Yang datang kepada Paulus, Bang, bukan Sebentar manusia. dulu, Bang. Sebentar dulu, Bang. Kan dia kan, hai Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kan itu katanya, toh, Bang. Itu Jangan manusia atau bilang, bukan? "Hai, Itu kan manusia kata- atau bukan, Bang? Kata Yesus kepada Saulus waktu mau ke Damsik, gitu loh, bro. Iya, itu yang berbicara itu manusia atau bukan? Kemanusiaan ilahi Yesus, gitu loh. Mulai ngaco kan. Makanya Anda langsung tertawa, jangan tertawa, bro. Iyalah, Artinya iyalah. itulah yang kita Yesus sangat itu jauh manusia. pandangannya. Sampai kapanpun Karena Yesus sampai tetap kapanpun, manusia. brother, kalau pola begitu yang apa? Jadi Anda mengambil semua ayat-ayat Alkitab, Anda membacanya, tetapi Anda mempelintir itu. Saya atau Anda? Sebenarnya menerima Yang memelintir keberadaan saya atau Anda? Yesus sebagai juru selamat. bro. Saya yakin atau itu. Anda yang memelintir? Di mana dalilnya setelah terangkat dari bumi dia bukan lagi manusia? Di mana dalilnya?
soal dalil itu kau yang apalah, nggak usah anu. Nah, berarti Anda berasumsi. Anda memelintir. Mana Kita dalil? Argumentasi Anda harus dibangun berdasarkan dalil. Mana dalil? Brother, logika sederhana sehat rohani bentuk dulu brother. Jangan tertawa. Santai aja. Iya, Anda tidak akan pernah bisa membantah dalil, saudara. Loh, saya udah bilang ini. Aku udah bilang tadi malam kan. Saya dengar semua di Komal argumen. Iya. Hampir saya percaya apa yang kau narasikan. Iya, karena dalil, karena ada Tidak. dalil. Sedang Tidak. apa dasar saya? Saya punya dasar apa untuk melampaui batas pikiran? saya dasarnya apa untuk mempercayai Anda sementara Anda tidak punya dalil? Dasar saya untuk mempercayai Anda apa? Aduh. Ayo. Anda Sekarang mengatakan Yesus itu bukan kalau lagi kita manusia. hanya ayat Dasar hafalan, dalilnya apa? Kalau kita hanya hafalan. Oh iya. Oke, ini Ya, ada Anda kena dua-duanya, tidak menghafal dan tidak ada dalil. Oke Bang, ayo. Oke. Tidak. Aku terus Bang ya. Anda nggak ada. Tunggu nih, tanggung tadi. Oke, makasih ya. Ya, silakan Bang, silakan. Kasihan sekali ya Bang Kristen tapi tidak berdalil. Gimana dong? Saya mengatakan kepada saudara, Yesus sampai kapanpun tetap manusia. Ibrani 13 nomor 8. Selama-lamanya Yesus itu manusia, tidak pernah berubah menjadi apapun. Selama-lamanya. Firman telah menjadi daging. Daging pernah gak berubah menjadi bubur atau menjadi malaikat atau menjadi setan atau menjadi Tuhan? Tak ada dalilnya. Dari pengajaran Yesus. Yesus datang sebagai manusia. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia. Roma 1 nomor 3. Yesus adalah berasal dari sperma Daud. Manusia. Naik ke langit menjadi manusia juga. Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga di samping Tuhan. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun ke bumi lagi untuk menghakimi sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Lalu kapan dia menjadi bukan manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti itu adalah Yesus Kristus yang lain. 20 juta masih berlaku, silakan. Yang mampu membuktikan bahwa Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria, 20 juta meluncur. Kalau ada yang sanggup untuk menjelaskan, membuktikan itu. Tadi teman kita ini mencoba untuk membuktikannya. Yang datang kepada Paulus manusia bukan? Bukan. Nah memang karena Yesus anak Maria ketika dia terangkat bukan lagi manusia. Mana dalil? Dalil mana? Mana dalil? Dalil mana? Mana dalil? Dalil mana? Tak ada. Berarti 20 juta belum bisa Anda miliki. Berarti dengan kata lain, Kristen hari ini menyembah kepada bukan anak Maria. Gitu kawan. Ini bukan saya mau menghina atau merendahkan, enggak. Menggelitik Anda semua. Menggelitik Anda. Masa mau mati dalam keadaan seperti itu? Udah jelas-jelas berbantah dengan Yesus masih mau diimani. Harusnya berterima kasih, bukan mengatakan saya ini penghina, pendusta. Ayo teman-teman yang ingin kemudian diskusi baik, silakan. Disapa Dinda Nadia. Manjet, selamat siang. Manjet, selamat siang. Assalamualaikum. Monitor, Manjet, selamat siang. Assalamualaikum. Islam atau Kristen? Gigin, Assalamualaikum. Shalom Kak, saya Gigin Oke, dari Kristen. Medan. Oke. Sebentar ya. Aku sayang. Ini apa ya? Aku sayang. Monitor. Aku sayang. Kristen Islam. Aku sayang. Ada suaranya dong monitor. Oke, saya turunkan ya. Manjet, saya turunkan ya kalau nggak ada suara ya. Oke, silakan Bang Gigin sama gurunda kami Bang Juma. Selamat sore Bang Juma. Sore saudara. Jadi Silakan. saya umat Kristen yang kurang begitu mengerti soal Ya. Alkitab ya. Saya datang kemari juga
karena saya penasaran begitu dengan pernyataan dari Bang Juma. Iya, Tadi Bang. Bang Juma mengatakan soal naiknya Yesus Kristus itu sebagai manusia ke surga, benar? Ya, dia naik ke langit sebagai manusia, tidak pernah berubah, Bang. Oke, maaf ya Bang Juma, saya Iya. belum begitu mengerti soal agama yang saya anut, tapi saya mempercayai bahwasanya Allah Bapa itu yang di sorga adalah utusan dari Allah Bapa itu Yesus. mengutus Yesus Kristus ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu yang saya percayai. Maaf ya Bang Juma, saya Ya. bukan mengajari, bukan juga menggurui. Iya. Jadi pertanyaan saya begini Bang Juma, Siap. bagaimana caranya Yesus itu sebagai manusia naik ke surga menurut agama yang Bang Juma percayai gitu. Sementara siapapun kita yang hidup di dunia ini belum tahu itu bagaimana surga. Saya masih penasaran ini. Menurut Alkitab saya, dia itu naik ke surga menjadi roh. Dia menjelma menjadi roh karena dia sudah mati di kayu salib, dikuburkan ke 3 hari kemudian baru dia naik ke surga. Dia tuh naiknya seperti Dia naiknya itu jadi roh gitu, bukannya manusia gitu. Jadi menurut saya yang saya juga di sini komal dengan ada nih Bapak gimana ya, satu pekerjaan saya tadi yang kirim link Bang Juma kepada saya. Coba Bang Gin masuk ke Bang Juma, mungkin nanti ada penjelasan di situ. Namanya Pak Kurnia, dia selalu yang sharing-sharing sama saya di pekerjaan gitu. Iya. Oke. Gimana Bang? Ya Bang Juma, saya bukan mau menggurui, saya mau tahu apa bisa sebagai manusia yang kayak seperti Bang Juma bilang bisa naik ke surga gitu. Mohon penjelasannya Bang Juma. Terima kasih. Baik saudara, makasih. Jadi ketika berbicara mengenai hal yang di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita sebagai makhluk manusia yang memiliki derajat tertinggi di antara seluruh ciptaan Tuhan, maka kita harus melibatkan kuasa Tuhan. Tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena tidak masuk akal. Tetapi Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Ketika Allah menghendaki kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, maka itulah yang terjadi. Tidak ada kemudian hal yang tidak bisa ketika Allah menghendaki itu terjadi. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengangkat Nabi Isa. Diangkat ke langit Nabi Isa itu. Lalu kemudian Anda mengatakan bagaimana itu bisa terjadi? Allah yang menghendaki, bukan Nabi Isanya yang mau terangkat. Kalau Nabi Isa yang mau naik ke langit itu mustahil. Karena Nabi Isa manusia. Tetapi karena pencipta langit dan bumi, sang pengutus menginginkan dia terangkat ke langit, maka itulah yang terjadi. Coba sedikit Anda melihat di dalam kitabnya Yahudi, di kitab Mazmur, data nomor 16-nya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini cerita ketika kemudian ada sosok hambanya yang ingin dibunuh kemudian, lalu diangkat oleh Allah ke langit. Dan ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalam pandangan umat Islam, kalau di Kristen ini adalah untuk Yesus. Iya, silakan. Maaf Bang Juma, saya terpecah konsentrasi saya mendengarkan penjelasan Bang Juma dengan tepuk tangan seperti itu Bang Juma. Karena saya ini masih bodoh. Maaf ya Bang Juma, tolong supportnya ke pendengar, dihilangkan dulu suara-suara tepuk tangan itu. Karena saya masih bodoh. Saya pengen belajar, bukan mendengarkan tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Jadi gini. Yesus ketika dicobai oleh iblis, iblisnya berkata kepada Yesus di dalam Lukas 4.
Yesusnya kemudian ditanya, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Tuhan, bait Allah, ke bawah, baitullah. Sebab ada tertulis tentang engkau, ketika engkau benar-benar adalah anak Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Maksudnya, kalau engkau Yesus adalah betul-betul rasul utusan Tuhan, saya ingin bukti. Silakan Anda jatuhkan diri Anda ke bawah. Sebab Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan mengutus malaikatnya untuk menantang anaknya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Dan ternyata ada tertulis, betul-betul itu tertulis. Silakan Anda lihat di Mazmur 91. Di situ tertulis bahwasanya sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu, mereka akan menantang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti Mazmur 91 ini adalah nubuat untuk Yesus. Nah, di situ Yesusnya diangkat ke langit, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya yang diterangkan oleh Al-Quran Nabi Isa diangkat ke langit itu betul adanya berdasarkan Bible dalam pemahaman Kristen. Barafahullahu ilai wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa dan tidak dibunuh oleh mereka, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Nah, itu ada buktinya, Bang. Di dalam Mazmur 91, di dalam Lukas 4, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Seperti itu. Silakan. Bang Juma, maaf ya. Apalagi yang mau dihilangkan? Iya, lanjut, Bang. Bukan, saya bukan mau menghilangkan gitu. Saya hanya mendengarkan penjelasan dari Bang Juma. Begini, Bang Juma. Jadi dia kalau naik ke surga itu, Bang Juma apa tahu bagaimana bentuk naiknya dia ke surga, sementara kita dulu kan kita belum lahir ini zaman itu kan gitu. Apa Bang Juma dengan ilmu Al-Qur'annya bisa menjelaskan bagaimana naiknya Isa Al-Masih ke surga? Dia seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, jadi kalau di Islam itu, Bang, di Islam itu kan Al-Qur'annya bukan seperti cerita film. Allah hanya membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Allah mengatakan tidak. Dia tidak dibunuh. Melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Nah, terkait dengan cerita-cerita bahwa dia diangkat ke langit, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa naiknya ke langit itu seperti apa dan seterusnya, itu tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Yang pasti Al-Quran datang membantah tuduhan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Itu, Bang. Harusnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu dipertanyakan kemudian kepada pihak Kristen. Kenapa? Bertaburan dalil di dalam Bible yang menceritakan Yesus terangkat ke langit. Langit terbelah, lalu kemudian dia terangkat ke langit. Lalu orang-orang banyak melihat Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Nah, Kristen lah yang perlu menjawab itu. Bagaimana seorang Kristen bisa melihat langit terbelah, lalu kemudian dia melihat Tuhan duduk berdampingan di atas. Sedangkan bukankah langit ini tidak bisa kemudian dilihat apa yang di atas sejauh kilometer? Sedangkan di Bible mereka melihat langit terbelah dan mereka melihat Yesus duduk di samping kanan Bapa. Gimana ceritanya itu, Bang? Kok bisa orang kan katanya Tuhan tidak bisa dilihat, tapi kok mereka melihat Yesus duduk di samping kanan? Kalau Yesus duduk di samping kanan berarti Bapa, Tuhan Bapa di sebelah kiri. Kok orang Kristen bisa melihat itu? Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 1:9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit ke surga akan datang dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga."
Lalu Yesus diberitakan duduk di samping kanan Bapa. Bagaimana itu bisa dijelaskan itu, Bang? Kok ada Tuhan bisa duduk berdampingan, kemudian kok Bapa bisa dilihat di sebelah kiri? Kalau di Nabi dekat Islam kan cuman mematahkan tuduhan bahwa Nabi Isa itu dibunuh. Enggak, kamu tidak membunuh nabiku, melainkan aku mengangkatnya ke langit. Gitu, Bang, kalau di Islam. Tidak dijelaskan caranya naik begini. Nah, kalau di Kristen malah dilihat si Bapa ini duduk di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bukankah Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha besar? Bagaimana ceritanya? Terlihat ternganga ini langit, kemudian Bapaknya terlihat duduk di kiri, Yesusnya di kanan. Gimana ya? Saya pening juga sih kalau bahas itu. Silakan, Bang. Bang Juma, saya belum pernah itu mendengarkan Bapa di kiri, Yesus di kanan, belum pernah itu. Di agama saya bukan seperti itu doanya, Bang Juma. Yang saya dengar gitu di doa yang saya percaya kayak gitu kan, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, itu menurut kami seperti yang di Al-Quran mungkin mengertikan. Jadi bahasa manusia menuju Tuhan, menurut saya itu diartikan bagaimana dengan yang baiknya. Begitu mungkin menurut saya, Bang Juma. Saya ini masih rendah ilmunya, Bang Juma. Bukan saya itu maksudnya tidak mempercayai Tuhan, gitu kan. Tapi yang saya juga sering masuk itu ke roomnya Kak siapa? Mikana. Belakangan ini saya mendengarkan juga Mikana, tapi saya tidak ya maaf ya. Saya pun sebagai umat Kristen tidak cocok dengan pernyataan Kak Mikana itu yang menyatakan bahwasanya Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Menurut saya dari SD saya itu belajar agama yang diterangkan di situ bahwasanya Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Nah, di situ Tuhan Yesus itu disebut dengan Tuhan karena pengikutnya itu percaya dengan Tuhan, percaya dengan Yesus, makanya manusia menafsirkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan seperti segambar dengan Allah Bapa yang di sorga, karena satu pun manusia belum pernah menjumpai Bapa yang di sorga. Bahkan Yesus sekalipun belum pernah menjumpai pada saat itu Bapa di sorga. Menurut agama yang saya percaya ya, menurut saya kan dari SD juga saya pelajari agama Jadi yang menurut saya percaya ini, dia itu Yesus itu diyakini sama umat-umatnya bahwasanya dia itu adalah Tuhan, dialah juru selamat yang dibicarakan orang banyak. Makanya umat-umat Kristen itu mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sementara Bapa di sorga, kita belum ada satupun, bahkan Yesus sendiri pun belum jumpa pada saat itu dengan Bapa di sorga, belum jumpa. Setelah dia itu naik baru dia baru mengetahui Yesus itu, Bapa itu seperti apa di surga sana. Menurut saya seperti itu, Bang Juma. Jadi di sini yang saya tidak percayai gitu. Menurut cerita dari Bang Juma ini belum saya percaya, belum saya yakini bahwasanya naik ke surga itu sebagai manusia. Sementara surga itu dimanapun kita tidak tahu, Bang Juma. Naiknya seperti apa pun saya tidak tahu, Bang Juma. Itu yang saya dari tadi dengarkan. Gimana naiknya ya? Gitu yang menurut saya, Bang Juma. Jadi mohon maaf Bang Juma, saya bukan ada ilmunya, saya masih mau belajar gitu Bang. Mohon kasih penjelasannya yang lebih bisa dimengerti dengan akal sehat saya. Tapi gitu, Bang. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu terangkat? Saya percaya dengan pernyataan yang di Kristen. Karena begini Bang Juma, setiap yang mati akan naik pada akhirnya ke surga. Menurut saya. Tapi Yesus katanya nggak naik, Bang. Enggak mati katanya, Bang. Yesus enggak mati. Dia itu menjelma sebagai roh. Menjelma sebagai roh dari ini yang bahaya Bang, ini. Saya maaf ya Bang, saya masih belum ada ilmunya. Saya menafsirkan menurut dari yang saya percayai. Saya mohon maaf, ini typing yang di bawah-bawah ini saya nggak bacain karena menghilangkan konsentrasi saya. Jangan peduli Bang Bugil. Langsung fokus sama Bang Zuma. Oke, jadi maksud saya seperti ini Bang Zuma. Menurut pemikiran saya Bang Zuma, yang diartikan dari saya mengenal agama Kristen, karena dulu saya lahir ke dunia ini saya Islam. Setelah bapak sedikit saya cerita ya. Bapak saya dengan mama saya itu menikah dengan Islam, sementara mama saya itu
agamanya Kristen dulu. Setelah nikah mereka itu punya agama Islam, lahirlah kami. Mungkin di beberapa waktu mereka cerai, pisah. Mama ke agamanya juga, saya pun ikut sama mama, bapak saya ikut dengan agamanya, mungkin seperti itu dulu. Makanya saya tetap di Kristen gitu Bang Juma. Jadi begini maksud saya, bukan karena saya mempercayai agama Islam, bukan juga saya mempercayai agama Kristen. Saat ini saya ini masih mencari alasan bagaimana ceritanya kok bisa sampai segini ruwetnya gitu. Saya pun tidak tahu mengapa tiba-tiba saya masuk ke ilmu Alkitab maupun Al-Quran seperti ini Bang Juma. Sampai istri saya pun membilangkan, kenapa kok belakangan ini mau dengarkan kayak gitu, nanti kamu nggak percaya sama agama, dibilang. Nggak apa-apa, saya boleh nggak saya gitu. tahu Yesus bagi Anda itu siapa? Yesus itu bagi saya itu juru selamat, Bang. Bagi saya ya, bagi menurut agama saya itu juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umat manusia yang telah jauh di dalam dosa gitu. Jadi dia menyelamatkan umat ini supaya umat Kristen ini tidak salah gitu. Sebentar ya Mak. Menurut saya seperti itu Bang Juma. Mohon penjelasannya Bang. Ini juru selamat ini maksudnya dalam tataran apa? Kalau orang tua kita itu kan juru selamat kita juga. Maksudnya juru selamat bagi Anda Yesus ini, juru selamat itu maksudnya pencipta langit dan bumi kah? Atau apa? Atau dia hanya manusia utusan Tuhan? Gini Bang Juma, yang saya tahu Allah Bapa yang ada di sorga sana, yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, dia itu mengutus anaknya yang tunggal lahir menjadi manusia melalui perawan Maria. Kenapa Maria dibilang perawan sementara dia itu sudah mempunyai suami? Karena perawan Maria ini dinyatakan tidak bisa mempunyai keturunan sampai dia itu sudah tua. Tidak mungkin lagi, dia sudah monopos dalam ceritanya itu. Jadi dengan karunia Tuhan, dia itu menghendaki bahwasanya Yesus itu akan lahir dari seorang perempuan yang bernamakan Maria dengan umurnya segitu, yang tidak mungkin lagi tidak mempunyai keturunan. Tapi dia itu dengan kuasa Allah Bapa tadi itu dia memberikan apa? Dia memberikan memberikan ya gimana bilangkan menjelaskannya. Intinya Yesus ini cuma ciptaan atau pencipta? Yesus ini? Dia ini gimana Bang? Ciptaan atau pencipta Yesus ini? Ciptaan manusia gitu. Iya, Yesus ini ciptaan Tuhan atau dia adalah pencipta itu sendiri? Oh, saya tidak mengerti pengertian maksud Bang Juma ini. Yang Tuhan itu kan cuma satu. Tuhan itu satu atau ada banyak Tuhan menurut saudara saya ini? Oh, menurut saya Bang Juma, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu yang kita percayai. Kalau yang mana yang satu itu, Yesus atau Bapa? Bagaimana Bang? Bapa. Yang satu itu Yesus atau Bapa? Menurut saya Tuhan itu Bapa di sorga. Berarti bukan Yesus ya? Yesus itu kita mempercayai dia, bahwa melalui dialah kita sampai ke sorga. Berdoa kita itu kita maksud Anda kita itu maaf Bang kita Juma. Maaf Bang Juma, jangan kunci omongan saya karena saya belum mengerti arti ucapan Bang Juma ini. Saya pun maaf, saya ini ibaratnya domba yang tidak mempunyai domba itu cuma Bani Israel Bang. Kita bukan domba. Kalau ada orang di luar Israel ngaku domba, itu serigala nyamar. Oke Bang Juma, saya yang merasa saya seperti domba yang tidak punya gembala. Maaf Bang Juma. Saya ini merasa diri saya saat ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala, yang tidak mempunyai tuan. Oke. Baik. Yesus itu gembala untuk siapa? Gembala menurut untuk Yesus. Umatnya. Ya, siapa umatnya Bang? Umatnya itu adalah orang yang percaya akan Tuhan Allah Bapa di sorga. Bahwasanya semuanya orang. Bagi yang percaya dengan Allah Bapa di sorga.
Ingat nggak cerita ketika ada seorang ibu yang percaya kepada Yesus tapi dia cuma dianggap sebagai anjing? Oh, saya belum sampai situ, Bang. Nah, itu ceritanya di Matius 15 tuh. Ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus, percaya sepercayanya kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan non-Yahudi tersebut? Betul, Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu, ibu. Berarti Yesus mengiyakan bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya. Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25. Matius 15 ayat 24, 22, 23, 24, 25. Ya. Di situ ada seorang perempuan yang datang kemudian kepada beliau. Ketika dia menyingkir di Tiros, di Sidon, ada perempuan Kanaan datang kemudian dia katakan gini, kasihanilah aku, wahai Tuan, anak Daud, karena anakku perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab wanita tersebut. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sehingga Yesus ketika diperintah oleh muridnya, Yesus suruh dia pergi perempuan ini. Jawab Yesus kemudian kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu adalah orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan mohon maaf, saudara Gigi Bani Israel enggak? Apa Bani Israel? Hah? Dari suku mana abang ini? Saya suku Karo. Wah, ya. Sorry. Jangan tertawa. Saya suku Israel itu hanya 12 suku, Bang. Tidak ada suku Karo dari anak Yakub. Sedangkan Yesus diutus hanya kepada ke-12 suku tersebut. Bang Juma, gini loh, Bang Juma nanya seperti itu. Saya pikir secara manusiawi saat ini saya mempunyai suku apa, makanya saya bilang saya suku Karo gitu, Bang. Saya ini orang bodoh, Bang Juma, bukan orang pintar. Jangan mengatakan bodoh. Selama Anda ingin belajar, itu adalah orang pintar. Jangan menertawai kebodohan saya. Gitu, sorry, saya minta maaf. Jadi gini kawan, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Saya bertanya, apakah Anda umat Israel? Anda mengatakan iya. Hah? Saya umat Israel. Yang disebut umat Israel itu Bani Yakub, keturunan Yakub. Israel itu anak Yakub, anak Nabi Yakub. Anda orang Karo. Bagaimana ceritanya itu, Bang? Nyambungnya di mana itu, Bang? Gini Mas, ini Bang, menurut saya karena saya mengakui saya Israel gitu kan, karena saya Kristen gitu Bang. Oh nggak bisa, Kristen dengan Israel itu berbeda. Bukan satu itu. Bani Israel itu, Bani itu artinya apa? Itu bahasa Ibrani. Bani dari kata Ben. Ben itu artinya anak. Anak jasmani. Anda bukan anak jasmani, bukan anak biologisnya Yakub. Berarti Anda nyamar. Gitu saudara. Nah Yesusnya mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Silakan. Sejauh ini saya masih belum paham ya Bang. Bang cuma menjelaskan seperti itu, saya masih belum paham. Tapi saya masih mau belajar, saya mencari tahu lagi gitu Bang. Anda tahu nggak saudara? Bahwa Yesus mengusir orang-orang yang di luar Israel nanti di akhir zaman. Saya belum pernah dengar Bang. Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Aku Yesus pada saat itu akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan tepuk tangan. Diam. Diam.
Oke, jadi Yesusnya mengusir bang. Orang-orang di luar Yahudi diusir sama Yesus, termasuk Anda. Itu dalil di dalam kitab Anda tuh, di Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Kristen diusir oleh Yesus bang. Perih itu, perih itu bang. Tapi mau kayak mana lagi? Harus ada pengikut Yesus sang penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Masya Allah. Bunda Milan tidak kapok-kapok juga ternyata. Jadi gitu. Makasih Bun. Barakallahu Jadi fiik. menurut abang, Ya gimana? jadi menurut abang Yesus Kristus itu menyesatkan bagi umatnya. Yesus Kristus yang datang kepada Kristen itu bukan anak Maria bang. Bukan utusan Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Itu Yesus yang berbeda. Itu Yesus palsu itu. Yang kalian sembah itu yang Bang, palsu itu. Bang, Ya. gini bang. Ya. Ada nggak dalilnya menurut abang di Al-Quran itu bahwasannya Yesus itu ada yang palsu? Yes. Al-Quran surah An-Nisa. Yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan oleh Nabi, oleh Tuhan, oleh Allah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka yang disalibkan, yang dikuburkan, yang digantung, yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Isa, tetapi sosok lain. Nah, Yesus yang asli juga mengatakan kepada Bani Israel, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Maksud Yesus, setelah aku akan muncul Yesus Kristus yang palsu, tugasnya menyesatkan dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan tepuk tangan. Sabar. Nah sekarang, siapa di dunia ini yang mengaku pengikut Kristus? Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Kristus palsu yang datang setelahnya, yang menyesatkan manusia dan banyak menyesatkan banyak orang dan akan menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, ya wajar, memang pantas. Karena memang ada penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Kalau hari ini kalian mengatakan kalian benar, kalian tidak salah, ya memang namanya juga orang yang sudah tersesat. Orang kalau tersesat di jalan bang, selalu merasa dirinya benar. Kalau dia sudah sadar bahwa jalan saya ini tidak benar, maka dia akan keluar untuk mencari jalan yang lain. Selama dia mengatakan, oh ini jalannya kok udah benar, kok ini nggak ada kok yang salah, ini pohon ini sudah benar, tanda-tanda jalan ini lorongnya, ini sudah jalan ini, ada sungai ini sudah benar ini jalannya. Itu orang tersesat itu, yang sombong. Sudah jelas-jelas dia sudah tahu ini adalah bukan jalan, tapi dia masih sombong, angkuh. Itu tanda-tanda orang yang mati dalam kesesatan. Yesus berkata kepada Bani Israel, waspada, ketika ditanya oleh Bani Israel di dalam Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, kata Yesus, 1, seperti kilat yang bersinar menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan Yesus nanti itu seibarat matahari yang bersinar dari timur sampai ke barat. 2, matahari menjadi gelap. 3, bulan tidak bercahaya. 4, bintang-bintang di langit akan jatuh. 5, kuasa-kuasa langit berguncang. 6, aku Yesus akan terlihat nampak di langit dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu 6 tanda kedatangan Yesus menurut Yesus. Sedangkan Yesus palsu ketika datang kepada Paulus, ketika datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, ketika datang kemudian kepada Kristen-Kristen yang mengaku aku tadi malam bertemu Yesus, aku mimpi bertemu Yesus, itu tidak disertai oleh tanda-tanda. Matahari tidak bercahaya, menjadi gelap, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, Yesus terlihat oleh seluruh manusia di langit. Tanda-tanda itu tidak ada. Berarti kata Yesus, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jangan tepuk tangan.
Jangan tepuk tangan. Sorry kawan, sorry saya sudah latah ini. Jadi begitu saudara. Yesus yang mengatakan itu, makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Karena orang Yahudi adalah keturunan dari ke-11 murid Yesus yang menerima nasihat. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus ya. Sebab kedatanganku nanti itu ditandai dengan tanda-tanda ini. 1. Seperti sinar bercahaya dari timur sampai ke barat. 2. Matahari menjadi gelap. 3. Bulan tidak bercahaya. 4. Bintang-bintang jatuh dari langit. 5. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. 6. Aku akan datang terlihat di langit dan dilihat oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tetapi Yesus palsu sang penyesat. Jangan tepuk tangan. Silakan. Begitu kawan. Saya sesuai dengan data ya. Saya tidak asumsi. Silakan Anda lihat di Matius 24 nomor 3. Nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Silakan Anda baca, lengkap di situ. Tanda kedatangan Yesus adalah sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan tanda kedatangan Yesus